Setelah tarif Trump, pemerintah kepengen merelaksasi TKDN dan kuota impor. Industri nasional bakal kembali terdampak. TKDN dipaksakan, ini akhirnya kita kalah kompetitif. Saya sangat setuju. TKDN fleksibel sajalah, mungkin diganti dengan insentif, ya. Tolong ya, para pembantu saya, menteri saya semua ya, udahlah ya, realistis. Tolong dirubah itu, TKDN dibikin yang realistis saja. Yang jelas, Menko tadi kemarin, Menteri Keuangan, Gubernur BI ada, Ketua DN ada, saya sudah kasih perintah untuk hilangkan kuota-kuota import, terutama untuk barang-barang menyangkut hajat hidup orang banyak, ya kan? Siapa yang mampu, siapa yang mau impor, silakan, bebas. Yap, itu dua wacana dari Presiden Prabowo yang disampaikan kepada para menterinya. Katanya sih untuk menjaga daya saing perindustrian Indonesia di pasar global. Menurutnya, TKDN yang berlaku saat ini bikin investor tidak melirik Indonesia. Tapi nggak cuma itu. Prabowo mengklaim ingin mempermudah kelancaran para pengusaha Indonesia, terutama yang bermitra dengan pihak global. Terus, apa dampaknya dari usulan relaksasi dua kebijakan tersebut? Tapi perlu diingat bahwa tidak semua sektor bisa dilakukan kebijakan yang serupa. Tiap sektor tentunya berbeda satu dengan yang lain, dan menurut saya tidak bisa kalau kita samakan semuanya dengan rata. Dan ini yang perlu berhati-hati bahwa jangan sampai ketika kita sudah melonggarkan TKDN justru competitiveness dari industri domestik kita tidak bergerak naik, justru malah banyak daripada industri asing yang memang diberikan kemudahan importasi justru malah menjadi raja di negara kita dibandingkan industri domestik, lokal, dan juga dalam hal ini UMKM gitu. TKDN atau tingkat komponen dalam negeri adalah besaran nilai atau persentase bahan lokal yang terkandung dalam suatu produk. Tujuannya memberdayakan industri dalam negeri agar lebih kuat dan kompetitif. Saat ini batas minimal TKDN yang ditetapkan adalah 25%. Simpelnya gini, dalam setiap barang atau jasa yang dipasarkan di Indonesia, minimal 25% dari bahan, tenaga kerja, serta proses produksinya berasal dari Indonesia. Meskipun dalam praktiknya, Andri menyadari kebijakan TKDN belum sempurna. Salah satunya terkait kualitas produk yang belum tentu sesuai dengan keinginan investor. Namun yang dinilai perlu diubah adalah mekanisme dari TKDN itu sendiri. Kita masih butuh TKDN, kita masih butuh yang namanya perlindungan produk dalam negeri, kita masih butuh bagaimana kita memberikan insentif bagi industri domestik di dalam negeri. Tentunya kita berharap bahwa pemerintah sebetulnya bisa merubah bagaimana TKDN ini bisa memberikan dorongan kepada investor, dan juga di satu sisi investasi asing bisa masuk ke Indonesia jauh lebih besar lagi, sehingga tidak ada lagi alasan begitu ya bahwa TKDN itu justru malah menghambat investasi, karena di sisi lain TKDN seharusnya bergerak sebagai insentif bagi industri domestik maupun UMKM. Kita memang pasar yang cukup besar, tapi perlu diingat bahwa pasar yang cukup besar tersebut harus didorong pemanfaatannya juga oleh industri dalam negeri dan juga investor yang selama ini menikmati pasar tersebut di dalam negeri gitu. Di sisi lain, instruksi terkait penghapusan kuota impor dinilai jadi pisau bermata dua bagi industri dalam negeri. Soalnya, Indonesia pernah kebanjiran produk impor murah dan ilegal yang justru menekan daya saing produk lokal termasuk UMKM. Padahal kuota impor jadi salah satu instrumen pemerintah buat mengurangi ancaman kerugian dari industri lokal akibat lonjakan jumlah barang impor. Jadi ada dua dampak yang sangat besar ketika tidak adanya regulasi yang cukup komprehensif yang ditawarkan oleh pemerintah. Menurut saya statement dari Presiden ini
cukup berbahaya jika tidak bisa diterjemahkan dalam kebijakan yang nantinya tentu akan dibuat oleh menteri-menteri di bawah kepemimpinan beliau. Banyak sekali para pelaku usaha yang mengeluhkan importasi yang sifatnya melakukan praktik dumping, dan juga dalam hal ini banyak diantaranya barang-barang yang ilegal masuk ke Indonesia. Dari sini kita bisa memahami bahwa sebelum adanya keinginan dari Presiden untuk membuka keran impor sebesar-besarnya, Indonesia sudah terdampak terhadap dikarenakan regulasi yang ada. Nah, ini menurut saya kita sudah bisa melihat dampaknya sejauh mana dari industri padat karya kita, di mana industri padat karya kita banyak diantaranya tekstil dan alas kaki mengalami PHK yang cukup besar, dan di sisi lain kita gagal melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat, maka kita kehilangan tidak hanya pasar ekspor utama kita yaitu Amerika Serikat, tetapi juga kita kehilangan pasar domestik kita. Enggak cuma itu, pernyataan Prabowo yang minta peraturan teknis atau pertek juga dihapus atau harus seizin presiden dinilai jadi langkah berbahaya. Menurut Andri, terkait importasi, pemerintah perlu melihat kondisi di dalam negeri, khususnya terhadap komoditas yang menyangkut hajat hidup banyak orang seperti bahan pangan. Presiden mendorong untuk swasembada pangan, tetapi kita tahu bahwa kuota impor banyak bergerak di sektor-sektor pangan. Dan ini menurut saya, jika kita hilangkan tanpa ada regulasi tambahan, tentunya negara-negara lain akan senang untuk mengekspor produk-produk pangannya ke Indonesia, dan Indonesia tidak bisa diberikan kesempatan untuk meningkatkan produksi pangan kita secara penuh gitu. Jadi hal inilah menurut saya pastinya akan berdampak tidak hanya kepada industri, tetapi juga para petani, nelayan kita yang sudah susah payah begitu ya menghasilkan produk-produk pangan, dan tentunya dalam hal ini masyarakat secara luas lah yang akan terdampak akibat kebijakan yang serampangan tersebut.